Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye berdengung, segel kematian menyala dan mengangkat Li Qiye seperti bunga teratai. Dia menghilang ke hamparan luas. Bang! Ia akhirnya menembus kubah langit dan masuk ke dunia kekuasaan. Berdebar, Li Qiye jatuh ke tanah setelah segelnya menghilang. Dia tertawa dan menamparkan nepuk kotoran dan lumpur dari pakaiannya. Dia mendongak dan melihat tanah tandus tanpa ujung yang terlihat. Itu membentang lebih dari 10 juta. Udara panas menerpa wajahnya seolah-olah ada banyak gunung berapi di bawah tanah. Tempat ini sepertinya telah terbakar oleh nyala api yang luar biasa. Saat menginjak kerikil tersebut, orang akan merasa seperti sedang menginjak batu bara yang terbakar. Itu benar-benar ujian ketekunan. Benteng pembakaran, benua murni, bukan tempat yang buruk. Rumah bagi 100 ras. Li Qiye menjilat bibir dan tersenyum sambil menghirup udara yang terbakar. Ini adalah salah satu dari 13 benua. Itu memiliki penduduk yang jumlahnya tak terhitung dari 100 ras. Tidak ada yang tahu seberapa luas tempat ini, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa ukurannya sama dengan salah satu dari 9 dunia. Itu adalah lokasi yang makmur. Meskipun hal itu tidak dianggap setinggi arogansi di benak ratusan ras, itu adalah tempat perlindungan yang aman bagi mereka bersama dengan arogansi sebelum perburuan kaisar. Hanya di dua tempat inilah 100 ras diperlakukan setara dengan 3 ras. Dengan demikian, arogansi dan murni dianggap sebagai wilayah mereka. Arogansi adalah yang pertama di antara 13 benua di mana 100 ras memperoleh kesetaraan, sedangkan murni adalah yang kedua. Sebelum Kaisar Hun, semua anggota dari 100 ras bersedia tinggal di dua benua ini karena mereka memperkirakan paling aman. Tentu saja, hal ini disebabkan oleh upaya terus-menerus dari para orang bijak di masa lalu. Kontribusi terbesar datang dari dua kaisar abadi, Jiao Heng dan Guchun. Nama arogansi saja sudah menunjukkan pencapaian agung kaisar abadi Jiao Heng. Namanya putih di masa lalu tetapi kaisar datang dan mengalahkan 9 kaisar agung. Prestasi pertempuran ini mengancam seluruh dunia sepanjang masa. Dominasinya berlangsung selama beberapa generasi. Pada akhirnya, dia bahkan menantang kaisar api yang memiliki 12 kehendak surga. Hasil pertarungan ini tidak diketahui. Setelah Kaisar Api mati karena eksekusi surgawi, semakin sulit untuk diketahui. Namun demikian, Kaisar Abadi Jiao Heng mengubah nama benua itu menjadi arogansi. Selain itu, warga dari 100 ras tidak lagi berada di bawah izin ketiga ras tersebut. Kaisar Api pada saat itu memberikan persetujuan tersirat. Tak seorang pun dari 3 ras yang menyetujui perubahan ini. Begitu saja, arogansi menjadi rumah bagi 3 balapan tersebut. Sebuah syair muncul dari pencapaiannya, 1 telapak tangan melawan 3.000 kaisar, 2 tinju menyapu 13 benua. Syair ini menggema di seluruh dunia, memberikan kebanggaan pada manusia yang lemah seperti semut. Murni datang jauh kemudian setelah arogansi. Kontributor terbesar adalah Kaisar Abadi Guchun. Dia adalah kaisar pertama dari 9 dunia sehingga dia naik jauh lebih awal dari Kaisar Abadi Jiao Heng. Namun, dia tidak menantang dan mengalahkan semua kaisar agung seperti Kaisar Abadi Jiao Heng pada awalnya. Dia tidak memiliki catatan pertempuran luar biasa tetapi memperoleh posisi yang sangat tinggi setelah tiba. Dia diakui oleh banyak kaisar agung dari 3 ras. Bahkan orang kedua dengan 12 kehendak surga. Kaisar Langit Asal, sangat menghormatinya. Dia tetap bersikap low profile terutama setelah Kaisar Langit Asal memulai ekspedisi pamungkas kedua. Ia jarang bertanya tentang hal-hal duniawi dan hanya fokus pada baptisan. Beberapa generasi kemudian, setelah ekspedisi Kaisar Ilahi Deep South dan Kaisar Abadi Fei yang gagal, Kaisar yang pendiam akhirnya muncul. Dia memulai pertemuan dengan Kaisar Agung, Raja Abadi, dan Kaisar Abadi dari semua ras dengan tujuan memulai ekspedisi keempat. Hasilnya adalah ras ketiga yang setuju untuk mengirimkan benua murni. 100 ras sejak saat itu memiliki status yang sama dengan 3 ras di benua ini. Setelah negosiasi selesai, Kaisar Abadi Guchun dan yang lainnya memulai perjalanan mereka. Meskipun dia tidak mencapai Kaisar Abadi Jiao Heng yang mengalahkan banyak kaisar untuk membangun arogansi,
upaya dan pencapaiannya yang tidak mencolok masih membuatnya dihormati di 13 benua. Anak-anak dari 100 ras merasa bahwa dia layak menjadi kaisar pertama dari 9 dunia. Mungkin orang-orang dari arogansi akan berpikir bahwa kaisar abadi Jiao Heng berada di atas, warga dari murni berpikir berada pada posisi tertinggi. Burning Rampart adalah gurun terpencil di Pure. Meskipun mencakup jutaan juta, ia masih kecil dibandingkan dengan Pure secara keseluruhan. Kaisar abadi dari 9 dunia dapat merasakan aura unik di sini melebihi suhu yang sangat panas, aura yang tidak dapat dideteksi di 9 dunia. Itu adalah aura kekacauan yang mengandung kekuatan primordial dari aslinya. Inilah perbedaan utama antara 9 dunia dan dunia terpanjang. Penggarap dari 9 dunia menyerap energi duniawi untuk mengendalikan Grand Dao. Sementara itu, untuk penggarap dari tingkat ikatan bahkan lebih lugas. Mereka menyerap energi kekacauan untuk mengendalikan kekuatan primordial. Meskipun energi duniawi di 9 dunia dapat dimurnikan menjadi kekacauan dan kekuatan primordial, akan jauh lebih sulit untuk melakukan hal tersebut jika seseorang bukan seorang kaisar abadi. Ketika seorang kaisar mencapai 9 dunia dan ingin berkembang, mereka juga akan menyempurnakan energi duniawi dan kekuatan Dao mereka ke tingkat berikutnya. Li Qiye sambil tersenyum merasakan aura yang tidak tersedia di 9 dunia. Dia langkah memulainya setelah menentukan arah. Dia sangat lambat seperti manusia biasa. Faktanya, dia memang manusia yang lemah saat ini. Sinar Lai dari kelompok kaisar dunia terlalu kuat. Itu menghancurkan segalanya dari Li Qiye, termasuk yayasan Dao-nya. Hanya 13 istana dan 4 bagian dalam yang tertinggal. Sayangnya, mereka redup dan tidak memiliki kekuatan. Tidak aneh jika dia diturunkan ke level ini. Coba pikirkan, berapa banyak orang yang mampu bertahan dari serangan kaisar dunia dan 12 kaisar agung lainnya. Kelahirannya kembali sudah merupakan keajaiban. Tanpa 13 istananya, dia tidak akan pernah bisa bertahan lagi karena cedera seperti ini akan menghantuinya selamanya. 13 istana telah lolos dari semua belenggu. Mereka melindungi bagian dalam tubuhnya dan kedua entitas ini menghilangkan luka dari Sinar Lai. Dengan hancurnya fondasi Dao-nya, semua budidaya sebelumnya hilang bersama angin. Namun, dia menilai hal tersebut merupakan hasil yang bisa diterima. Dia tidak mengalami depresi sama sekali. Itu bukan masalah besar baginya. Semua ini dapat dibangun kembali tanpa kesulitan. Dia telah mencapai tujuan untuk penyergapan. Setidaknya, dia mampu mencuri 6 surat wasiat untuk mendapatkan hukum keduanya. Lebih penting lagi, Kaisar Dunia lolos karena kesengsaraan surgawi. Kaisar dari 3 ras ini seharusnya tidak mengganggunya untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, ancaman kenaikan Ming Kuno seharusnya menekan mereka juga. Pertanyaannya, adalah apakah akan fokus menghancurkan Dark Crow, musuh seumur hidup mereka, atau Ming Kuno yang menutupi kegelapan terlebih dahulu. Mereka membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan apapun keputusan akhir. Dengan demikian, periode waktu berikutnya adalah masa damai bagi Li Qiye setelah mengambil langkah sukses pertama di dunia selamanya. Benteng yang terbakar telah dibakar ke dalam tanah kematian tanpa ada tanda-tanda kehidupan di sini. Banyak penduduk di Pure percaya bahwa tempat ini telah dibakar oleh api surgawi. Batu-batu dan bebatuan telah meleleh. Beberapa tempat bahan memiliki tanda-tanda porselenisasi, ini adalah bukti suhu yang sangat tinggi di masa lalu. Hanya neraka surga yang akan mencapai tingkat yang mengamuk ini, itulah prediksinya. Penggarap tidak mengalami kesulitan menavigasi melalui Burning Rampart. Mereka bebas melakukan perjalanan menggunakan langit atau bumi dan mampu menahan suhu ekstrim. Hal ini tidak terjadi pada manusia. Mereka akan mati kehausan atau kelaparan karena tersesat atau menjadi gila karena panas terik di sini. Pada saat ini, Li Qiye bahkan lebih lemah dari seorang sarjana fana. Meski begitu, dia tetap berjalan melewati tanah yang panas dengan begitu mudahnya. Panas yang memicu kegilaan ini membuat terminal pecah-pecah dan segera keluar dari mulut, namun hal itu tidak mempengaruhi dirinya sendiri. Dia pernah merasakan sakit yang ribuan kali lebih buruk dari ini. Tingkat rasa sakit ini seringan angin sepenuhnya dan sepenuhnya sepele. Ini juga bukan pertama kalinya dia ke sini, jadi dia melanjutkan perjalanan setelah memilih arah. Dia tidak terburu-buru meninggalkan tempat ini atau Pure dalam hal ini.
Pada saat yang sama, dia tidak menolak Ming Yexue dan yang lainnya, tidak ada gunanya karena naga emas dan harimau tiran sedang membuka jalan bagi mereka. Di luar 12 kaisar, bahkan 2 kaisar agung dengan 10 wasiat tidak akan mampu membunuh mereka bersama-sama. Apalagi koordinat kapalnya sudah sangat diketahui. Bahkan jika 3 kaisar agung menyerang mereka, kaisar tertentu dari 9 dunia akan segera datang membantu. Ada orang-orang di sepanjang perjalanannya. Tentu saja mereka bukan penduduk, hanya petani. Setelah mencapai area tertentu, para penggarap akan muncul. Mereka di sini untuk mencari penambangan atau material Dao. Yang lain ada di sini untuk mencoba memeles pemahaman Dao mereka. Sebagian besar dari mereka terbang di angkasa atau memuat harta dan senjata mereka. Tentu saja, beberapa juga berlari melewati pasir. Namun, tidak ada manusia yang fana seperti Li Qiye yang berjalan melewati tempat ini. Hal ini menarik perhatian para pembudidaya. Di mata mereka, manusia hanyalah seekor semut. Oleh karena itu, Li Qiye tidak layak untuk diputar kedua kalinya. Mereka segera melanjutkan bisnis mereka. Tentu saja, 1 atau 2 orang yang baik hati terkadang berhenti dan bertanya, "Hei, manusia, apakah kamu tersesat di sini? Apakah kamu ingin aku menikmatinya? Terima kasih, saya di sini untuk meningkatkan diri, biarkan saja." Li Qiye tersenyum dan menjawabnya, "Hati-hati, jangan mati di sini. Benteng pembakaran bukanlah tempat bagi manusia." Kultivator yang baik hati itu mengokohkan kepala dan pergi tanpa memaksakan masalah tersebut. Li Qiye mengabaikan orang lain dan melanjutkan perjalanannya. Jika para berpikir untuk berlatih di benteng pembakaran, ada satu tempat yang harus mereka datangi, lubang langit. Ini adalah daerah yang sangat aneh di sebelah barat benteng. Ada banyak lubang besar di sini, bukan hanya satu. Lubang-lubang ini memiliki suhu yang bervariasi, tidak seperti benteng. Beberapa di antaranya sedingin tempat penyimpanan es. Yang lainnya cukup panas untuk merebus ikan sial yang terjatuh. Beberapa memiliki mata air yang mengalir melaluinya seperti oasis. Aspek paling ajaib dari tempat ini adalah banyaknya tanda misterius. Lubang-lubang tersebut memiliki berbagai bentuk dan kedalaman yang bervariasi. Satu-satunya kesamaan adalah banyaknya tanda di dalamnya. Salah satu tandanya hanya berupa lipatan panjang di sepanjang dinding, bekas-bekas terbakar. Satu lagi terdiri dari banyak rune acak, beberapa di antaranya sangat gaib. Segel ini tidak diukir atau diberi merek. Mereka tampak terbentuk secara alami. Tidak ada yang tahu bagaimana hal itu bisa terjadi. Beberapa orang percaya bahwa keberadaan tertinggi telah meninggalkan mereka. Mungkin ini juga merupakan sisa-sisa setelah eksekusi surgawi. Kepercayaan umum lainnya adalah bahwa surga menurunkan mereka sebagai tanda pencerahan. Generasi selanjutnya sangat tertarik dengan tanda-tanda ini. Hal yang paling menarik bagi mereka adalah kunjungan dari banyak raja abadi dan kaisar agung. Bahkan para petinggi seperti Flame Emperor, Origin Heaven Emperor, dan Deep South Divine Emperor datang untuk melihatnya. Rumor mengatakan bahwa Kaisar Ilahi Purewut juga ada di sini. Tentu saja, kunjungan khusus ini tidak dapat dilakukan karena sifat misterius dari Kaisar tersebut. Dia adalah orang pertama yang memperoleh 12 kehendak surga dan dianggap sebagai Kaisar Agung yang paling lama hidup. Orang-orang baru mengetahui bahwa mereka datang mengunjungi tempat itu sebelumnya, bukan tujuan mereka. Namun, pemahaman Dao adalah teori yang paling populer. Oleh karena itu, orang-orang selalu mengunjungi tempat tersebut untuk mengikuti jejak para kaisar. Mereka semua ingin mempelajari sesuatu dari tanda-tanda misterius di sini. Mungkin suatu hari nanti, mereka bahkan bisa menjadi kaisar atau raja yang luar biasa. Namun, sejumlah kecil orang berhasil mempelajari sesuatu. Kebanyakan pulang dengan tangan kosong. Benteng pembakaran mungkin merupakan kawasan terpencil tetapi lubang langit selalu ramai. Selalu ada beberapa ratus atau bahkan lebih dari petani 1000 yang hadir. Jumlah terendah adalah sekitar beberapa lusin. Saat ini, cukup banyak orang yang bermeditasi di sini. Beberapa melayang di atas untuk merasakan kekuatan kekacauan primordial. Yang lain memikirkan bagaimana memahami kedalaman tanda-tanda ini. Seseorang terbang di atas untuk mendapatkan pemandangan panorama seluruh Skypit. Karena Pure adalah salah satu negeri terluas bagi 100 ras, banyak manusia, golem, dan roh menawan ada di sini. Tentu saja para pembudidaya dari 3 ras juga hadir.
Ketika Li Qiye tiba di sini, orang yang melihat ke bawah ke seluruh lubang memiliki simbol tongkat di dahi. Pemuda ini berasal dari ras surga dan tongkat kerajaan adalah simbol unik mereka, tidak semua anggota ras ini memiliki tanda tongkat ini. Manusia tidak, hanya setelah mencapai tingkat budidaya tertentu atau ketebalan tertentu dalam garis keturunan mereka, barulah tongkat kerajaan ini muncul. Juga, beberapa anggota paling mulia akan memiliki tongkat kerajaan saat lahir. Li Qiye melihat tanda-tanda di mana-mana di lubang ini. Dia melihat ke langit, ingin menembus lokasi terdalamnya, tatapannya mampu melampaui segalanya. Surga terkutuk. Dia menjilat bibir yang kering dan memadatkan. Dia menemukan lubang dan langsung masuk ke dalam untuk menatap langit. Dia tidak menatap seolah-olah ada sesuatu yang indah di atas sana. Hal ini berlanjut selama beberapa hari dengan dia terbaring tak bergerak. Beberapa penggarap mengira dia sudah mati sampai mereka melihat matanya masih terbuka. Hei, jangan membayangkan pura mati di sini, manusia. Kamu menghalangi jalan orang lain. Seorang ahli menegur Li Qiye. Li Qiye telah tinggal di Sky Pit selama beberapa lusin hari. Dia hanya akan berbaring di sana untuk melihat ke langit dengan planet tanpa bergerak sama sekali. Kadang-kadang, dia melakukannya di sebelah tanda, seolah ingin membubuhkan tanda itu di tubuhnya. Di waktu lain, dia akan duduk dalam posisi berpikir seolah-olah sedang berada. Sebenarnya bagi para penggarap biasa, tempat ini bukanlah rahasia, tidak ada harta karun tersembunyi, budidaya ilmu gaib, dan itu bahkan bukan tempat yang baik untuk pelatihan. Tempat ini tidak ada gunanya kecuali orang-orang berada pada level yang sama dengan Origin atau Deep South. Namun, kedua kaisar ini tidak datang ke sini untuk memahami Dao. Mereka hanya ingin membaca masa depan dan keinginan langit. Tentu saja, Li Qiye mengungkap rahasia yang tersembunyi di sini. Sesuatu yang hanya dia ketahui dan hanya berguna baginya. 9 dunia memiliki banyak aspek yang saling terkait dan tidak terkait dengan ikatan dunia. Untuk budidaya, energi duniawi dapat dimurnikan menjadi energi kekacauan dan kekuatan Grand Dao dapat dipol menjadi energi primordial. Namun, yang terakhir ini jauh lebih murni. Meskipun seseorang masih bisa menggunakan metode budidaya dari 9 dunia di sini, kecepatannya bisa sama lambatnya dengan kecepatan siput, tidak diragukan lagi, orang-orang akan berpikir bahwa mereka terlalu bodoh untuk melindungi. Oleh karena itu, Kaisar Abadi akan membuat perubahan kecil pada budidaya mereka meskipun memiliki kehendak surga yang sangat besar. Ada dua jalan yang harus mereka ambil. Yang pertama adalah memperkuat kehendak surga mereka. Yang kedua adalah menerima surat wasiat dari dunia. Selama 100 ras di dunia, mereka tidak dapat mengembangkan seni warisan ini sehingga mereka memiliki seni mereka sendiri. Beberapa karya seni dicuri dari 3 ras atau setidaknya berasal dari mereka. Tentu saja, beberapa orang bijak menghabiskan waktu beberapa generasi untuk menciptakan hukum yang baru. Salah satu kaisar abadi harus disebutkan dalam topik ini, Kaisar Abadi Wangu. Dia adalah kaisar pertama dari ras hantu jadi dia naik ke dunia kekuasaan sejak dini. Prestasinya tidak setara dengan Kaisar Abadi Jiao Heng dan Kaisar Abadi Guchun karena dia tidak memenangkan wilayah apapun untuk 100 ras atau melawan Kaisar Agung. Dia menghabiskan sepanjang umurnya seperti seorang pertapa mencari Grand Dao. Dengan itu, dia mampu menciptakan jalan bagi Kaisar Abadi untuk menggabungkan dua jenis kehendak surga. Ini adalah pencapaian budidaya yang tiada taraf. Dia juga menghabiskan waktunya untuk menciptakan prestasi hukum yang sesuai untuk 100 ras. Pada akhirnya, hanya sedikit yang melampaui dia dalam hal kontribusi terhadap budidaya. Di 13 benua, banyak manusia dari 100 ras biasanya memulai dengan metode budidaya masuk terbaik dan paling umum, seni hukum segudang. Metode ini diciptakan oleh Kaisar Abadi Wangu. Cocok untuk manusia, hantu, roh menawan, dan banyak lainnya. Itu adalah salah satu hukum prestasi yang paling tersebar luas. Banyak gelandangan dan atlet baru yang tidak bisa bergabung dengan kekuatan besar untuk berlatih dengan prestasi hukum atau seni kekuasaan terbaik. Oleh karena itu, mereka hanya dapat memilih merit law yang paling umum dan sesuai, yang biasanya adalah Myriad Law Art. Jika Myriad Law adalah yang paling cocok untuk semua ras, maka Mortal Reversion Art adalah yang terbaik untuk manusia. Ini adalah hukum kedua dari 3 hukum yang paling populer. Tentu saja, ras lain juga bisa memuji seni pembalikan fana tetapi manusia memiliki hasil terbaik.
Salinannya tak terhitung jumlahnya. Masing-masing berbeda karena generasi selanjutnya akan melakukan penyesuaian untuk penggunaan pribadi atau masa depan. Terlepas dari popularitasnya, tidak ada yang tahu siapa yang menciptakan metode khusus ini. Itu muncul begitu saja di zaman kuno. Beberapa orang percaya bahwa itu berasal dari kaisar abadi, Jiao Heng atau orang bijak umat manusia lainnya. Sebenarnya penciptanya adalah Dark Crow. Setelah datang ke dunia transmisi, dia memikirkan tentang metode pengelasan di sini. Dia tidak hanya menciptakannya untuk manusia tetapi dia membawanya ke tingkat yang lebih tinggi, yang berpuncak pada seni untuk menghukum surga. Kemudian, dengan peningkatan proliferasi dan lebih banyak edisi, sangat sedikit orang yang bisa menggunakan Mortal Reversion dan memodifikasi menjadi Heaven Punishing Art. Li Qiye memilih Mortal Reversion sebagai metode masuknya kali ini. Dia tidak memilih sesuatu dari 9 dunia karena tidak cocok di alam atas. Meskipun ingatannya tentang Mortal Reversion telah terhapus, dia menciptakannya saat itu di dalam lubang ini. Oleh karena itu, dia kembali ke tempat lama ini untuk melihat tanda-tandanya. Kenangan tentang seni muncul kembali. Dia punya alasan untuk melakukan hal itu. Meskipun ada banyak edisi Mortal Reversion yang beredar di toko-toko pinggir jalan, dia membutuhkan yang paling murni dari semuanya, bukan yang sudah diubah. Terlebih lagi, seni hukum surga yang muncul setelahnya paling baik dipelajari di tempat ini. Lubang-lubang ini diketahui berisi rahasia tentang ekspedisi kuno yang tidak diketahui orang lain. Saat dia melanjutkan penelitiannya, beberapa petani meliriknya dengan cemoohan. Penggarap yang peduli dengan wajah mereka tidak akan menyerang manusia. Kalau tidak, seseorang pasti sudah membuang manusia pengemis seperti dia. Setelah melihat tindakannya, para penggarap mengira dia gila. Banyak orang jenius datang tanpa menemukan apapun kecuali manusia seperti dia yang ingin mempelajari Dao di sini. Itulah kelakuan orang gila. Tentu saja, beberapa orang juga memperhatikannya. Ada seorang lelaki tua kurus dengan janggut dan 2 pemuda di belakangnya, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Anak laki-laki itu gagah sementara gadis itu sangat cantik, kecantikan yang langka. Mereka adalah murid orang tua itu dan berdiri di belakangnya sambil memperhatikan Li Qiye. Orang tua itu sangat tertarik dan telah mengikuti Li Qiye selama 10 hari terakhir. Dia memperhatikan Li Qiye sedang mempelajari tandanya. Anak laki-laki itu bertanya, "Guru, apa istimewanya makhluk fana ini? Ada banyak tuan di dunia ini, naga tersembunyi dan harimau berjongkok di mana-mana. Gerbang pilar baja kami hanyalah sebuah sekte kecil, tidak memiliki wawasan untuk mengenali para ahli sejati. Oleh karena itu, kita perlu teliti dan jeli. Mungkin kita bahkan akan mendapatkan sesuatu darinya." Orang tua itu menjelaskan, "Guru, ajaran Anda masuk akal, kita harus mengamati dengan cermat para penggarap lainnya tetapi orang ini hanyalah manusia biasa. Dia hanya mendapat beberapa ide aneh datang ke Skypit untuk pemahaman Dao, bahkan para jenius dari 3 ras tidak bisa mendapatkan apapun dari tempat ini, apakah dia sedang melamun?" Gadis cantik itu merasa bahwa Li Qiye tidak cocok dengan waktu mereka karena mereka datang ke sini untuk berlatih. Mereka tidak dapat menyalahkan jika ada pemikiran seperti ini. Budidaya Li Qiye telah hancur sehingga semua orang melihatnya sebagai manusia biasa. Kamu tidak bisa mengutarakan seperti itu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, gagasan aneh itulah yang menjadi alasan kita memiliki Raja Abadi. Pada awalnya, manusia juga tidak memikirkan tetapi orang bijak mempunyai mimpi dan pikiran aneh, menandakan kemakmuran kita di masa sekarang, menciptakan banyak sekali sekte dan hukum kemakmuran bagi umat manusia. Terkadang, ide-ide aneh ini penting untuk merintis pencapaian. Kedua, anak muda itu tidak begitu setuju dengan tuan mereka. Di mata mereka, bagaimana seorang pengemis fana bisa menciptakan hukum kebijaksanaan? Pengamatan dan setiap tindakannya secara alami tidak luput dari pandangan Li Qiye tetapi dia tidak terlalu peduli dan bertindak seolah-olah semua itu tidak ada. Akhirnya, suatu hari ketika dia sedang duduk di atas lubang yang menyerupai danau, lelaki tua itu akhirnya membawa kedua muridnya. "Namaku Tis Hueng, ketua sekte pohon sagu saat ini. Bertemu dengan rekan Daois di sini dapat dianggap sebagai takdir. Bolehkah saya mengetahui namamu?" Orang tua itu menangkupkan bangku dan bertanya. Sikapnya sangat jarang. Ini adalah master sekte namun dia cukup menghormati manusia fana.
Bahkan seorang yang bertengkar biasa pun tidak akan peduli pada Li Qiye, terutama dalam kondisinya yang tertidur saat ini. Li Qiye merasa bosan setengah mati saat memandangi danau yang berkilauan dan mengabaikan lelaki tua itu. Sikapnya yang arogan membuat kedua muridnya kesal. Laki-laki itu berteriak, "Hei, apakah kamu tuli? Tuanku sedang berbicara denganmu." Meskipun Sagu adalah sekte kecil, guru mereka tetaplah seorang ahli dan master sekte. Pengemis ini harus berasumsi bahwa merupakan suatu kehormatan yang diperlakukan seperti ini oleh pelanggan. "Cener, jangan mengucapkan tidak sopan." Wang berteriak sebelum menangkupkan ke arah Li Qiye lagi, "Rekan Daois, mohon maafkan saya karena tidak mengajar murid saya dengan cukup baik." Li Qiye tetap tercakup di danau karena kecewa kedua anak muda itu. Jika bukan karena kehadiran tuan mereka, mereka pasti sudah memberi pelajaran pada makhluk fana ini. Setelah beberapa lama, Li Qiye perlahan berbalik untuk melihat ke arah Wang dan berkata, "Di balik kesopanan ada motif tersembunyi. Anda ingin menanyakan sesuatu kepada saya?" Sungguh lancang. Ekspresi murid laki-laki bernama He Chen berubah menjadi terburuk saat dia berteriak. "Diam!" Wang menegurnya. Murid perempuan, Shen Xiaoshan, juga tidak senang. Dia berbicara dengan lembut, "Guru, mengapa Anda menoleransi sikap tidak sopannya? Hanya manusia biasa, apa yang bisa dia lakukan? Mundur!" Dia berteriak lagi sebelum maju ke depan dan membungkuk dalam-dalam ke arah Li Qiye, "Murid-muridku dangkal dan tidak bisa mengenali kehebatan. Mohon maafkan saya." Li Qiye meliriknya dan berkata, "Karena mempertimbangkanmu, kamu boleh duduk." Dia menamparkan tanah berlumpur di sebelahnya. Tidak ada apa-apa di sana, hanya tanah yang kotor, tetapi Wang tidak keberatan sama sekali. Dia mengangkat jubahnya dan duduk. Li Qiye tersenyum pada lelaki tua penuh hormat itu dan berkata, "Aku hanya seorang manusia fana, memberitahukan mengapa aku adalah seorang master. Benteng pembakaran adalah tempat berbahaya seperti kompor yang mendidih, bagaimana mungkin manusia bisa pergi ke sini? Fakta bahwa Anda adalah manusia fana yang menunjukkan betapa menakjubkannya hal itu. Meski pakaianmu berantakan, kamu tetap tenang, menunjukkan sifat luar biasa hatimu. Jadi, meskipun kamu seorang manusia fana, kamu adalah seseorang yang spesial." Li Qiye merasa terhibur dengan tanggapannya, "Mungkin kursusmu lemah, tapi penglihatanmu tidak. Banyak ahli yang tidak memiliki wawasan seperti ini." Shen Xiaoshan dan He Chen sama sekali tidak menyukai penjelasan dan merengut. Tuan mereka mungkin bukan siapapun di pura, tapi dia tetaplah seorang Dao Monark. Tapi sekarang, manusia menyebut lemah. Orang ini sama sekali tidak menutup mulut dan memiliki mata namun tidak dapat melihat Gunung Tai. "Terima kasih." Wang menjawab, "Saya hanya sedikit lebih teliti dan berhati-hati dibandingkan yang lain." "Kamu ingin jawaban atau minta bantuanku?" Li Qiye memberitahu lelaki tua yang sopan itu. "Tuan, Anda memang seorang master, seekor naga yang tersembunyi di antara manusia. Saya senang bertemu dengan Anda." Orang tua itu terkejut. Sementara itu, muridnya merasa bahwa gurunya hanya dipermainkan oleh makhluk fana ini. "Agak menarik. Saya ingin tahu, mengapa menurut Anda saya bisa menjawab pertanyaan Anda?" Li Qiye mendengus. Wang dengan sibuk menjawab, "Pak, mendiang guru saya mengajari saya bahwa mata adalah jendela pikiran. Itu dapat secara langsung mencerminkan hati Dao seorang profesional. Di tempat dengan misteri abadi ini, siapapun yang melihat tanda-tanda ini akan memiliki pandangan yang kacau. Namun, matamu jernih, tidak seperti yang lain. Bahkan kaisar pun tidak dapat memahami semuanya di sini namun Anda tidak terganggu. Ini menunjukkan bahwa pikiran Anda pasti luar biasa, mampu melihat menembus matahari yang diselimuti awan atau semua manfaat hukum sebenarnya di balik kekacauan tersebut." Li Qiye mengangguk setuju, "Bagus. Bakat bawaan Anda buruk tetapi Anda memahami cara hidup. Gurumu pastilah orang yang hebat juga, hingga mengajarimu hal seperti itu." "Tuan, Anda terlalu baik." Wang menangkupkan kekenyangan. Kedua murid itu berpikir dalam hati, ada apa dengan mengungkapkan mata yang jernih? Mungkin makhluk fana ini terlahir bodoh dan tidak bisa bereaksi terhadap tanda apapun. Li Qiye balas menatap ke arah danau sebelum berbicara, "Tidak apa-apa jika kamu ingin memohon padaku, tapi itu tergantung pada suasana hatiku. Jika aku mau, aku bisa mengajarimu satu atau dua hal. Tuan, jika Anda bisa menjawab pertanyaan saya, Sagu pasti akan berterima kasih."
Wang buru-buru menambahkan. Berhenti. Li Qiye memotongnya dan memposisikan lengan bajunya, hadiahmu tidak ada artinya, transaksi seperti itu hanya memberi interaksi kita. Kamu benar, tapi jika kamu butuh sesuatu, ucapkan saja. Jawab Wang. Kedua murid itu masih belum bisa menangani sikap fana seperti seorang guru. Mereka juga tidak bisa melihat tuan mereka mendengarkan begitu saja dan bertanya-tanya apakah tuan mereka terkena mantra atau semacamnya. Li Qiye berkata, baiklah, saya akan memberikan kesempatan berbicara. Keduanya merasa ingin muntah darah. Manusia fana ini sebenarnya berbicara kepada server seperti ini. Wang melihat sekeliling sebelum berkata dengan tenang, ini bukan tempat untuk berbicara. Tuan, maukah Anda datang ke tempat tinggal kami yang sederhana? Bagus. Lagi pula aku tidak punya urusan apapun. Li Qiye mengangguk. Dia tidak setuju pergi ke pohon sagu karena dia telah mendapatkan seni pembalikan fana sekarang. Sudah waktunya untuk meninggalkan Burning Rampart. Tuan, lewat sini. Wang berdiri dan memberi isyarat. Saya lelah karena perjalanan jauh. Ambilkan aku kereta. Li Qiye memberitahu orang tua itu. Wang langsung mengeluarkan kereta harta karun, yang ditarik oleh 4 anak kuda dewa. Kedua murid itu tidak berani berkomentar meskipun mereka kesal karena tuan mereka menuruti setiap keinginan pria itu. Li Qiye menunjuk ke arah Shen Xiaoshan dan dengan santai berkata, dia akan menjadi sopirku. Anda, wajahnya memerah setelah mendengar ini. Meskipun Sagu adalah sekte kecil, dia tetaplah murid pertama, seorang putri yang disukai banyak orang. Dia gemetar karena marah setelah mendengar permintaan ini. Nak, kamu mendorongnya, jangan menang 1 inci pun dan ingin 1 kaki. Kakak juniornya berteriak membela diri. Berhenti. Tishu Wang berteriak lagi pada He Chen. Bocah itu hanya bisa memasukkan gigi dan mulut tutup. Li Qiye mengabaikannya dan melirik ke arah gadis itu, merupakan kehormatan bagi Anda untuk menjadi sopir saya. Oleh karena itu, dia naik kereta dan segera tidur. Perlakuan ini membuatnya marah. Dia harus menahan keinginan untuk menghajar makhluk fana ini. Saner, lakukan pekerjaan dengan baik. Wang mengingatkan muridnya. Tuan, dia merasa bersalah dan ingin memohon. Tuannya selalu menyayanginya tetapi dia masih menjadikannya supir sekarang. Wang menegaskan kembali, ini berkaitan dengan naik turunnya sekte kami. Lakukan pekerjaan dengan baik dalam melayaninya. Jika ada yang berani tidak sopan, saya akan mengusir mereka. Ekspresi dan kata-katanya cukup serius dan serius. Xiaoshan jarang melihat sisi belati yang ini sehingga dia menelan semua ketidakbahagiaan dan kemarahan. Namun, dia malah menyampaikan kemarahannya kepada Li Qiye dan tidak melakukan apapun selain menghinanya. Shen Xiaoshan sangat marah. Murid pertama seperti dia harus menjadi pengemudi manusia. Meskipun dia bukan seorang putri, dia tentu saja diperlakukan seperti seorang putri di sektenya, tetapi sekarang, pria ini memperlakukannya seperti seorang pelayan. Dia hanya ingin menghajar pria itu secara brutal, tetapi dia tidak berani melanggar perintah yang menguntungkan, terutama setelah melihat sikap seriusnya. Tishu Wang jauh lebih hormat daripada kedua muridnya. Di matanya, manusia fana seperti Li Qiye bisa membuat sektenya makmur. Oleh karena itu, dia menaruh harapan besar pada pria itu. Meskipun dia tidak berani mengatakan bahwa di bawah kendalinya, gerbang itu akan bertambah besar. Dia hanya ingin mengumpulkan sumber daya dan modal yang cukup untuk generasi berikutnya. Makhluk fana ini bisa menjadi jembatan yang memungkinkan mereka melintasi gerbang naga. Bangjo itu terletak di perbatasan barat. Skalanya tidak dapat diabaikan, hanya beberapa ribu murid. Yang terkuat adalah Tishu Wang di Dao Monarch. Dia juga cukup terkenal di provinsi tersebut. Belum lagi di 13 benua, Dao Monarch tidak ada apa-apa di Pure. Dalam garis keturunan leluhur, Dao Monarch hanyalah murid biasa. Perbatasan barat ini milik klan wilayah Jilin. Ada banyak sekte lemah seperti Sagu Palem. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi anak sungai klan. Ia harus bergantung pada negara di bawah pengakuan klan, Western Bank. Pada saat yang sama, ada lebih dari 300 negara seperti Western Bank di bawah klan tersebut. Jadi, bisa dibayangkan betapa kecilnya pohon sagu dalam skema besar dan juga besarnya Jilin. Kereta itu memiliki kecepatan tinggi dan membutuhkan waktu kurang dari sehari untuk tiba di Sagu. Tishu Wang dengan penuh hormat mengundang Li Qiye ke dalam sektenya dan mengatur sebuah ruangan kecil yang diperuntukkan bagi para tamu terhormat.
Seluruh sekte sangat bingung. Mengapa tuan mereka begitu menghormati manusia pengemis ini? Beberapa bahkan ingin bertanya pada kakak perempuan pertama mereka tetapi suasana hatinya sedang buruk dan tidak ingin membuang-buang kata-kata. Setelah memasuki ruang utama, Li Qiye duduk dan memberitahu Wang, keluarkan barang-barang yang memerlukan bantuan. Wang terkejut dan berkata, baiklah, Tuan, Anda pasti lelah karena perjalanan. Kamu harus istirahat dan kita bisa bersantai, jangan terburu-buru sekarang. Li Qiye membukakan matanya dan berkata, apa? Menurutmu aku tidak mampu membantu sekarang? Ah, tidak, tentu saja tidak. Wang buru-buru menenangkan, itu bukan niat saya. Aku hanya berpikir kamu perlu istirahat sekarang. Tidak perlu, keluarkan. Kecuali itu sesuatu yang sulit, itu tidak akan memakan waktu lama. Jangan buang waktuku. Li Qiye mewakili lengan bajunya. Wang tidak berkata apa-apa setelah melihat desakan pria itu dan segera pergi. Setelah beberapa saat, dia kembali dengan sebuah kotak kecil. Itu tertutup rapat dengan segel kecil. Ekspresinya sangat bijaksana dan serius. Dapat dikatakan bahwa benda di dalamnya sungguh luar biasa. Dia membuka kuncinya dan melepaskan segelnya sebelum mengeluarkan gulungan. Dia dengan hati-hati meletakkannya di depan Li Qiye sebelum membukanya dan berkata, Tuan, ada banyak tulisan kuno dan membingungkan dalam gulungan ini. Silakan lihat dan pecahkan. Ada simbol-simbol aneh di dalamnya tanpa urutan tertentu. Orang-orang tidak dapat memahaminya sama sekali. Setelah diperiksa lebih dekat, orang akan menemukan kesamaan antara yang ada di sini dan tanda yang ditemukan di Skypit. Keduanya masih membingungkan seperti biasanya. Mata Li Qiye menjadi tajam setelah melihat simbol-simbol itu. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya pada Wang, dari mana kamu mendapatkan benda ini? Wang terkejut melihat terjadinya ini meskipun Li Qiye adalah manusia yang lemah. Dia merasakan kakinya menyerah, perasaan ini benar-benar mengejutkannya. Seorang Dao Monark seperti dia ditakuti oleh manusia fana. Yah, dia tersenyum masam dan tidak menjawab. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki olehmu atau sekte seperti pohon sagu. Suara Li Qiye menjadi dingin. Di bawah mencairnya tajam Li Qiye, Wang menyerah pada rasa takut, Tuan, sebenarnya barang itu bukan milik kami. Teman baik saya dari Western Bank menyalin simbol-simbol itu. Negara seperti Western Bank juga tidak memenuhi syarat untuk memiliki barang seperti ini. Li Qiye berkata, Tuan, bagaimana Anda tahu? Wang berkata dengan bingung. Li Qiye dengan datar menjawab, mengapa kamu menemukanku? Sederhana sekali, itu karena Anda melihat saya memikirkan tanda-tanda di lubang langit, alasan kaisar terkemuka seperti Dipsot mengunjungi tempat itu. Tanda-tanda di sana berada di luar pemahaman sekte Anda dan Bank Barat. Jadi, salinan ini pun tidak mungkin berasal dari Western Bank. Wang sangat terkejut. Ini membuktikan bahwa Li Qiye cukup berpengetahuan. Apalagi jika dia bukan seorang yang cerdas, hanya pengetahuan dan kebijaksanaannya saja yang akan menjadi manusia fana tertinggi. Anda mempermalukan kami para pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami hanyalah kata di bawah sumur dibandingkan dengan pengetahuan luas Anda. Wang membungkuk, yakin sepenuhnya dengan Li Qiye. Dia akhirnya menyamakan lengan bajunya agar He Chen dan Shen Xiaoshan pergi. Bahkan murid secara langsung tidak dapat mendengarkan masalah ini. Setelah mereka pergi, dia masih ragu-ragu. Li Qiye melanjutkan, jika kamu tidak memberitahuku, aku tidak akan bisa menerimanya. Menurutku, ini akan menjadi satu-satunya kesempatan bagi sektemu untuk melambung tinggi. Wang akhirnya mengatupkan giginya dan mengambil keputusan. Dia dengan tenang berkata, tolong jangan beritahu orang luar, Tuan. Simbol dari gulungan ini berasal dari klan Jilin. Sesekali, klan akan mengadakan ujian untuk para penggarap ilmiah atau bahkan manusia yang bisa membaca astronomi di wilayah mereka. Ujiannya selalu rahasia, simbol-simbol ini dibocorkan oleh seseorang. Ia sangat berhati-hati dengan topik ini karena jika berita ini tersebar, hal itu dapat membawa bencana kehancuran sekte di Sagu. Meski begitu, dia tetap ingin berjudi dengan Li Qiye. Setelah mendengar ini, Li Qiye berdiri dengan ekspresi masam. Dia menatap cakrawala melalui jendela tanpa berbicara lama. Tishu Wang sedikit ngeri saat ini. Manusia fana ini memancarkan prestise yang jiwa mencuri, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Li Qiye akhirnya kembali ke tempatnya dan ekspresinya menenangkan.
Dia memandang lelaki tua itu dan bertanya, Raja Abadi mana dari klan Jilin yang berpartisipasi dalam ekspedisi pamungkas ke-6? Anda tidak tahu, Tuan. Sangat mengejutkan. Tentu saja aku tahu, aku hanya ingin ngobrol. Li Qiye menjawab dengan tenang. Wang menggaruk kepalanya dan berkata, rumor mengatakan bahwa Nightfall Immortal Monarch adalah orangnya. Saya hanya mendengarkan dan tidak berani bertanya lebih jauh, karena saya adalah karakter yang tidak berarti. Ada banyak cerita terkait ekspedisi ke-6 di 13 benua. Namun, hanya Kaisar Agung dan Raja Abadi yang mengetahui rahasianya. Yang lain hanya mempunyai akses terhadap rumor yang tidak dapat dioperasikan. Hal ini juga berlaku untuk sekte kecil seperti Sagu. Karakter lemah, seperti Wang tidak berani mencampuri urusan ini. Dia hanya mendengar para ahli dari sekte besar pemalas. Keterlibatan Nightfall Immortal Monarch juga hanya sekedar rumor belaka, tidak ada yang berani bertanya kepada klan tentang hal itu. Raja Abadi malam tiba. Li Qiye terdiam setelah mendengar nama itu. Raja Abadi adalah gelar pemegang kehendak surga dari ratusan ras, seperti manusia, golem, roh menawan. Ini adalah cara untuk membedakan Kaisar Abadi dari 9 dunia versus Kaisar Abadi dari dunia kekuasaan. Nightfall adalah Raja Abadi ketiga dan terkuat dari klan kerajaan Jilin. Dia memiliki 11 istana takdir yang berisi 11 kehendak surga. Dia hanya berpikir lagi untuk menjadi kaisar tertinggi. Keberadaannya membuat klan menjadi makmur kembali, terutama di zamannya. Kapan klan Jilin memulai ujian ini? Li Qiye bertanya pada Tishu Wang. Orang tua itu memahami dan akhirnya menjawab dengan senyuman yang dipaksakan, saya khawatir saya tidak tahu. Itu sudah berlangsung sejak saya mengetahui apa itu apa, jadi setidaknya generasi ini dalam skala kecil. Saya mendengar bahwa di masa lalu, itu adalah masalah internal. Nanti, mereka juga ingin merekrut murid-murid yang cerdas dan berbakat sehingga mereka membuka peluang bagi orang luar juga. Setelah mendengar ini, Li Qiye tertawa kecil dan berkata kepada pria itu, kamu ingin aku bergabung dengan sektemu dan mengikuti ujian. Ah, saya merekomendasikanmu karena klan Jilin menyukai bakat. Sekte manapun dalam pengiklanannya dapat merekomendasikan peserta ujian. Tentu saja, saya hanya ingin Anda bergabung dengan sekte kami juga. Orang tua itu mengusap telapak tangannya dengan canggung dan berkata, saya tahu apa yang Anda inginkan. Mereka yang lulus ujian akan dijunjung tinggi oleh klan. Jika Anda merekomendasikan saya untuk mengikuti tes atau jika saya bergabung dengan sekte Anda, setelah saya menjadi murid di klan itu dan dipersiapkan oleh mereka, sekte Anda dapat membangun koneksi dari sana. Lagi pula, aku akan menyampaikan kata-kata yang baik untukmu dan ini akan meningkatkan status klanmu. Mungkin Anda tidak perlu lagi menjadi anak sungai di tepi barat dan bisa langsung berada di bawah Jilin. Wang merasakan wajahnya menjadi panas setelah Li Qiye mengatakan semuanya. Kembali ke Sky Pit, dia dapat melihat bahwa makhluk fana ini sangat berpengetahuan tentang astronomi. Percakapan lebih lanjut menegaskan bahwa lelaki itu adalah seorang sarjana sejati. Meskipun seorang manusia biasa, dia lebih dari cukup terpelajar untuk bergabung dengan klan Jilin. Ini adalah rencana Wang. Tuan, Anda adalah seorang sarjana terpelajar. Dengan bakat Anda, setelah menjadi seorang berlangganan, Anda pasti akan menunjukkan keahlian Anda yang sebenarnya. Bahkan jika Anda tidak bisa menjadi tuan, kemungkinan besar Anda akan menjadi ahli strategi untuk sebuah klan. Jadi, tinggal di alam fana hanya menyia-nyiakan pengetahuan dan potensi Anda. Jika Anda bisa gabung dengan klan Jilin, Anda akan terbang ke langit. Dengan sumber daya klan yang Anda miliki, Anda akan memperluas wawasan dan mempelajari lebih banyak hal. Mengapa tidak ada orang yang mengambil jalan terbaik ini? Wang tersanjung dan memberitahu Li Qiye tentang aspek positifnya. Faktanya, siapapun yang mengetahui klan tersebut akan berpikir bahwa manusia yang bisa bergabung di dalamnya sama seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, tidak ada manusia yang memiliki pengetahuan ini yang akan menolak tawaran itu. Itu adalah kesempatan yang diberikan oleh surga. Alih-alih merasakan kegembiraan dan antisipasi, Li Qiye hanya melirik lelaki tua itu sekilas sebelum menatap keluar jendela lagi. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya bisa pergi ke klan untuk pemeriksaan. Benar-benar, orang tua itu menjadi sangat gembira dan segera membungkuk, Tuan, Anda adalah bakat yang luar biasa, saya yakin Anda akan diperkenalkan dan dipersiapkan oleh klan Jilin.
Ini adalah skenario terbaik baginya. Jika rekomendasinya bisa memasukkan seseorang ke dalam klan, akan ada jalur komunikasi yang terjalin. Hal ini, pada pasangannya, akan meningkatkan status Sagu. Jangan terlalu cepat bersemangat. Li Qiye dengan santai berkata, tidaklah menyenangkan terikat pada raksasa seperti itu. Hanya sedikit putarannya dapat memutar sekte Anda. Ya, tentu saja. Wang tertawa bahagia. Dia secara alami memahami logika ini. Bahaya menyertai potensi dalam kasus ini. Tentu saja, dia juga sadar bahwa risiko diperlukan untuk semua jenis panen. Jika mereka tidak berani mengambil risiko sebesar ini, tidak ada harapan bagi Sagu. Bakatmu tidak ada tetapi matamu cerah dan tanggap. Sayang sekali Anda berasal dari sekte kecil seperti ini. Jika Anda berasal dari kekuatan besar, Anda masih bisa mencapai sesuatu yang hebat. Li Qiye berkata perlahan. Orang tua itu tersenyum kecut dan berkata, saya sudah sangat puas berada di sini di Sagu Palem. Bagi saya, tidak ada yang lebih baik dari tempat ini. Dia adalah orang yang berpikiran luas, mampu membaca orang dan situasi. Sayangnya, latar belakangnya tiba-tiba terjadi. Bahkan menjadi ketua sekte dari sekte kecil ini tidak akan memberikan apapun, tidak ada sumber daya dan dukungan. Seperti kata pepatah, istri yang pandai tetap tidak bisa membuat makanan tanpa nasi. Dengan demikian, Wang tidak dapat memperkuat dan memperkuat sekte tersebut. Pada saat yang sama, bakatnya rata-rata dan membatasi budidayanya. Ini adalah faktor lain yang berkontribusi terhadap stagnasi sekte tersebut. Rencanamu tidak buruk, tidak hanya ingin menjalin hubungan dengan klan Jilin tetapi juga melakukan segalanya untuk mendidik kedua muridmu sehingga mereka dapat memperluas sekte tersebut. Sayangnya, bakat mereka jauh lebih besar dari Anda tetapi mereka kurang memiliki visi dan kemurahan hati. Itu mungkin tidak menjadi sesuatu yang berharga di masa depan. Li Qiye berkomentar dengan santai. Murid-muridku sombong karena ketidaktahuan mereka membutuhkan bimbinganmu di masa depan. Saya harap Anda bisa memolesnya sedikit. Wang membungkuk lagi. Dia sadar bahwa dia tidak punya harapan seumur hidupnya. Dia sudah cukup tua dan bisa kembali ke bumi kapan saja karena tidak ada yang bisa melampaui level Dao Monarknya. Namun, tidak demikian halnya dengan He Chen dan Shen Xiaoshan. Mereka jauh lebih berbakat daripada tuan mereka, terutama Xiaoshan. Dia memiliki harapan yang tinggi karena dia adalah yang terbaik di sekte tersebut. Mereka fokus pada rencana dan memungkinkan dia melihat secercah harapan. Dalam pikirannya, jika Li Qiye bisa bergabung dengan klan sementara dia bisa mendidik kedua muridnya menjadi orang-orang yang luar biasa, sektenya akan mengambil langkah demi langkah menuju sesuatu yang lebih tinggi. Kamu juga berpikir untuk menikahkan muridmu dengan klan Jilin. Li Qiye membuat spekulasi lain. Ekspresi Wang berubah saat dia terhuyung mundur karena Li Qiye dengan jelas melihat ke dalam pikirannya dan mengungkapkan pemikiran yang belum pernah dia ceritakan kepada siapapun sebelumnya. Ini memang benar. Seorang murid langsung dari Jilin mungkin tidak ingin menikah dengan Shen Xiaoshan tetapi anggota dari cabang sampingan mungkin. Muridnya berbakat dan cantik. Jika ini terjadi, muridnya akan terbang dan berubah menjadi burung phoenix dalam semalam. Ini akan membawa perubahan mendasar pada nasib sekte mereka. Beberapa waktu lalu, dia juga punya rencana lain. Jika Li Qiye benar-benar bisa bergabung dengan Jilin, dia akan menikahkan muridnya dengan Li Qiye. Hal ini akan memperkuat hubungan antara Li Qiye dan sekte tersebut, sebuah perkembangan yang sangat bermanfaat bagi masa depan sekte tersebut. Tidak ada yang bisa disembunyikan darimu. Wang tersenyum, jika Saner bisa menikah dengan klan, itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Saya ingin tahu apakah dia cukup beruntung. Wang tidak menyembunyikannya sama sekali. Bahkan, dia berharap Li Qiye dan Shen Xiaoshan bisa menjadi lebih dekat. Meskipun ia seorang manusia fana, pengetahuan dan kemampuan Li Qiye akan memungkinkannya untuk bangkit di kemudian hari. Aliansi pernikahan adalah metode yang lama dan tidak pernah berubah, tidak ada perjanjian lain di dunia ini yang pelaut ini. Li Qiye tersenyum dan tidak menghakimi orang tua itu. Wajah Wang memerah. Metodenya agak mengarah tapi dia tetap melakukannya. Dia hanya menjawab, "Tuan, benar sekali. Sekalipun kita tidak punya ambisi untuk menjadi kuat, kita tetap menginginkan sesuatu untuk mempertahankan diri. Sekte saya hanyalah seekor semut, kekuatan besar apapun dapat dengan mudah menghancurkan kami.
Dia menghela nafas sebelum melanjutkan, almarhum majikanku ingin melihat sekte kita tumbuh lebih kuat, tidak tetap menjadi sekte tak dikenal yang bisa dihancurkan kapan saja dan tak seorang pun akan peduli. Sayangnya, saya terlalu tidak berguna dan hanya bisa bekerja keras agar generasi berikutnya dapat memiliki hubungan dengan klan Jilin. Tishu Weng berbicara dari hati. Belum lagi seluruh pure, bahkan di tepi barat saja, mereka hanyalah sekte kecil yang berjuang keras di level terendah. Anak-anak muda tidak bisa merasakan perjuangan ini. He Chen dan Shen Xiaoshan telah dibor oleh Weng sejak mereka masih muda. Weng memiliki harapan yang lebih besar pada Xiaoshan, jadi itulah sebabnya dia menjadi sedikit arogan setelah sekian lama disayangi sebagai putri sekte tersebut. Bertentangan dengan rasa superioritas mereka, Weng cukup berpengalaman dan telah melihat kekuatan negara-negara besar sebelumnya. Dia tahu bahwa sekte mereka harus memiliki hubungan dengan klan Jilin. Kalau tidak, jika seseorang menghancurkannya di masa depan, tidak akan ada orang yang akan mendengarnya. Misalnya, negara tepi barat, mereka hanya perlu mengirimkan sesepuh secara acak untuk meratakan sekte mereka. Inilah alasan mengapa Weng selalu cemas akan masa depan. Wilayah ini lebih menjadi anak sungai Jilin dibandingkan tepi barat. Bukan hanya karena Jilin lebih kuat. Lebih penting lagi, itu jauh dari sekte mereka sendiri. Karena jaraknya yang jauh, Jilin tidak akan mengganggu atau mengawasi sekte kecil seperti Sagu. Hal ini tidak terjadi di tepi barat karena letaknya yang dekat. Oleh karena itu, terhubung dengan Jilin akan memberikan jaminan tambahan bagi Sagu Palem. Jalannya sulit, tidak hanya bagi para keahlian dan pelatihan. Sekte juga mengalami masa sulit. Li Qiye memberitahu orang tua itu. Hal seperti ini terlalu sering terjadi di dunia ke-9 dan ke-3. Orang tua itu memaksakan senyum dan bertanya dengan canggung sambil menunjuk ke gulungan itu, "Tuan, bisakah Anda memecahkan simbol-simbol ini?" "Oh, kamu tidak percaya padaku?" Li Qiye menjawab. Orang tua itu dengan cepat mengubah tangannya ke depan dan belakang sebagai penyanyang, "Tidak, tidak, bukan itu yang saya maksud. Saya tahu bahwa Anda penuh dengan kebijaksanaan. Hanya saja, saya yakin Anda sudah sadar, ujian-ujian ini ada standarnya dan calon-calonnya dipilih dengan cermat. Saya memiliki beberapa koneksi yang memungkinkan Anda datang ke klan Jilin untuk menunjukkan keanggotaan Anda. Namun, saya masih memerlukan sesuatu yang lebih nyata untuk meyakinkan mereka. Kalau tidak, tidak ada yang akan mempercayaiku. Kalian semua adalah orang buta yang menyentuh gajah. Bagaimana Anda bisa mengetahui penjelasannya? Belum lagi Anda dan koneksi Anda, bahkan klan Jilin pun tidak tahu apa yang mereka lihat. Itu semua hanya spekulasi dan bahkan tidak mempelajari apapun di permukaan." Li Qiye tersenyum dan kecewa. Dia melanjutkan sambil menatap lelaki tua itu, "Kamu mungkin mendapatkan benda ini tetapi tidak jelas penjelasannya. Bahkan jika saya menjelaskan simbol-simbol itu kepada Anda tetap tidak akan dapat melihat kedalamannya. Faktanya, simbol-simbol ini menghangatkan hal-hal yang terlalu mendalam. Bahkan nenek moyang dari klan Jilin tidak akan bisa memahaminya, hanya memiliki pengetahuan yang dangkal. Hanya karakter di tingkat kekuasaan yang mampu memahami dengan benar. Pak, saya mungkin tidak memahaminya tetapi saya memiliki standar penilaian. Saya yakin itu tidak akan mengecewakan Anda." Orang tua itu buru-buru berkata. Li Qiye tersenyum menanggapinya, "Baiklah, kalau begitu aku akan menghiburmu." Dengan itu, dia teks menulis dengan lancar. Isinya sangat mendalam dengan hukum Dao esoterik di luar pemahaman Weng. Tentu saja, Li Qiye setuju untuk mengikuti ujian itu bukan karena Weng atau pohon sagu. Dia hanya merasa sangat tertarik dengan barang-barang di klan Jilin. Mereka sendiri tidak menyadari apa yang mereka miliki. Inilah alasan mengapa mereka memulai pemeriksaan ini, berharap seseorang dapat memahami simbol-simbol ini. Weng memperhatikan setelah Li Qiye selesai. Dia tentu saja tidak memahaminya. Teks itu tampak surgawi seperti kuda jantan yang terbang melintasi langit. Dia menjadi mengira karena sakit kepala. Meski begitu, dia tetap melipat kertas itu dengan hati-hati dan menyimpannya. Di matanya, teks ini memikul nasib sektenya. Mereka mengandalkannya untuk menaiki tangga menuju klan Jilin. Tentu saja, Li Qiye benar-benar tidak mempedulikan hal-hal ini, tidak ada yang bisa menghentikan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia menatap cakrawala dalam kontemplasi tenang dengan berat hati. Ekspedisi terakhir adalah topik yang sangat sulit.
Meski tidak secara pribadi melihat ekspedisi ke-6 Kaisar Abadi Qi Zhen, dia sudah mengetahui hasilnya. Jantungnya, yang berdetak kencang dan mati rasa, masih mempengaruhi. Tishu Weng tidak berani mengganggunya dan diam-diam menunggu di samping. Setelah beberapa saat, Li Qiye kembali sadar dan melirik lelaki tua itu, "Aku sedikit lelah, waktunya mandi. Aku akan meminta seseorang menyiapkannya untukmu." Weng buru-buru menjawab, "Biarkan murid perempuanmu menungguku." Li Qiye dengan santai memesannya. Weng terkejut dengan permintaan itu. Meskipun dia memiliki pemikiran seperti itu, terutama jika Li Qiye bergabung dengan klan Jilin, itu masih terlalu dini untuk saat ini. "Jangan khawatir, aku tidak peduli dengan kecantikannya atau apapun. Biarkan dia melayaniku dengan pijatan punggung." Li Qiye menjawab setelah memperhatikan ekspresi lelaki tua itu. "Saya akan melakukannya." Weng bergidik setelah melihat mata dingin Li Qiye lagi. Dia percaya bahwa pria itu tidak tertarik pada hal-hal seksi. "Apa?" Shen Xiaoshan berteriak setelah mendengarnya, "Tuan, Anda ingin saya pergi melayaninya?" "Ya," Weng berkata perlahan, "lakukan yang terbaik tanpa kesalahan apapun. Ini adalah tanggung jawab yang berat demi Anda dan sekte ini." "Tuan, ini keterlaluan." He Chen dengan lantang ikut bergabung. Kakak seniornya adalah yang tercantuk di pohon sagu. Begitu banyak saudara laki-laki yang naksir dia. Sekarang, dia harus melayani seorang pengemis fana. He Chen tidak tahu mantra apa yang menimpanya. "Aduh," Weng menegur, "apa yang kamu tahu?" Sekalipun dia hanya manusia biasa, penglihatan dan pikirannya lebih unggul. Dia adalah manusia fana yang luar biasa. Saat berkumpul dengan orang lain, jangan menilai penampilan atau kamu akan membayarnya suatu hari nanti. Dia jarang meneriaki murid-muridnya, dengan cara yang begitu keras di masa lalu. Hal itu tentu saja berhasil karena keduanya menjadi takut. Tapi, Tuan, terlalu tidak masuk akal membiarkan saudaranya pergi melayaninya. He Chen menurunkan nada suaranya. Weng berkata, "Siapa yang bisa meramalkan masa depan? Pergilah, jangan terlalu disengaja. Anda bertanggung jawab atas sagu dan juga kakak pertama. Jadilah panutan bagi generasi daripada muda yang belum dewasa." Meskipun dia tidak mau, Xiaoshan tidak berani menentang keinginannya. Dia melanjutkan dengan ekspresi tidak senang. He Chen menginjak tanah setelah melihat apa yang dia anggap sebagai ketidakadilan. Weng melihat semuanya dan berkata, "Chener, kamu mengecewakanku." "Tuan." He Chen sama sekali tidak menyangka kata-kata ini datang dari nomornya. "Kamu dan adikmu memiliki bakat yang hebat, jauh lebih baik dariku. Namun, kalian berdua terlalu sombong, berpikir bahwa kalian lebih baik dari yang lain sehingga kalian meremehkan mereka. Aku terlalu memanjakanmu alih-alih merawatmu dengan baik. Aku telah gagal dalam peranku sebagai tuanmu." Weng menghela napas dan pusing. "Tuan." Kulit He Chen menjadi pucat. Weng melanjutkan, "Kalian harus tahu bahwa tanggung jawab mengurus sekte akan menjadi tanggung jawab kalian berdua suatu hari nanti karena saya sudah tua sekarang, mencerminkan saja tidak cukup untuk memimpin sebuah sekte, kebijaksanaan, membaca orang, dan kemurahan hati yang diperlukan atau sekte ini akan jatuh ke tangan Anda. Bagaimana Anda bisa melihat leluhurnya? Anda berdua terlalu mudah kehilangan ketenangan karena terlalu keras kepala dengan keyakinan Anda. Jika Anda tidak berusaha lebih keras untuk menghilangkan kekurangan ini, bagaimana saya bisa dengan mudah menyerahkan sekte ini kepada Anda?" Shen Xiaoshan telah menghangatkan bak mandi dengan suhu yang sempurna. Setelah menyiapkan pakaian untuk Li Qiye, dia berkata dengan dingin, "Selesai, kamu bisa mandi sekarang." Dia sangat tidak puas. Meskipun dia bukan seorang putri dari kekuatan atau negara besar, latar belakangnya tidak selemah murid pertama pohon sagu. Ini cukup bergengsi tetapi sekarang, dia harus menjadi pelayan manusia. Jika bukan karena fakta bahwa seseorang tidak bisa melanggar perintah mewah, dia pasti sudah mengalahkan pria itu, apalagi melayaninya. Li Qiye berdiri di sana dan melihat sekeliling ke bak mandi yang dipenuhi kabut. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, "Lepaskan jubahku." "Kamu." Ekspresi Xiaoshan merosot. Dia berpikir bahwa dia hanya akan menyiapkan mandi untuknya, bukan sesuatu seperti ini. "Kamu tidak seharusnya memaksakannya." Dia sangat marah karena dia sama sekali tidak berpengalaman dengan lawan jenis. Seorang gadis lugu tidak boleh berhubungan dengan laki-laki, apalagi melepas pakaiannya. Li Qiye dengan dingin menatap dan berbicara, "Cepat."
Xiaoshan gemetar karena marah, terlihat dari situnya. Sayangnya, Li Qiye tetap berdiri tegak dan dengan tenang mengulanginya. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan memulai proses membuka baju. Karena rindu pengalaman, jari-jarinya gemetar karena gerakan yang canggung. Sepertinya kamu harus banyak belajar. Biasanya, saya akan membenci kecanggungan seperti itu, tetapi ini harus dilakukan untuk saat ini. Li Qiye berkomentar dengan santai. Petik 2. Ekspresi Shen Xiaoshan menjadi tidak sedap dipandang dengan kemarahan yang keluar dari matanya sambil memiliki keinginan untuk menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Li Qiye benar-benar mengabaikan kemarahannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya selesai menguasai pakaiannya sepenuhnya. Seluruh gambarannya sangat curam karena dia tidak berani menatap lurus ke arahnya dan harus menundukkan kepalanya. Jari-jarinya menjadi panas saat dia menyentuh tubuh kencang pria itu. Dia dengan cepat berbalik. Setelah menyelesaikan pelayaran, wajahnya merah, diliputi amarah dan rasa malu. Ini semua karena bajingan ini. Sikap tenang Li Qiye kontras dengan kemarahannya. Itu adalah kejadian biasa baginya. Dalam keadaan normal, seseorang seperti Shen Xiaoshan tidak memenuhi syarat untuk menunggunya. Dia memasuki bak mandi dan membenamkannya ke dalam air sebelum diperintahkan, "Pijat aku." Dia hampir muntah darah setelah berpikir bahwa dia terhindar dari penyiksaan ini, tidak mengharapkan permintaan lain yang tidak masuk akal. "Li, kamu benar-benar memaksakannya sekarang." Dia berteriak dengan marah. "Bodoh." Li Qiye meliriknya dan meluangkan waktu untuk menjawab, "Kamu pikir aku mencoba menjilat sekte kamu? Justru sebaliknya. Kemakmuran dan sekte Anda bergantung pada satu pemikiran Anda. Renungkan perbedaan antara Anda dan Tuan Anda. Dia cukup cerdas dengan ide-ide hebat. Terlebih lagi, dia lebih kuat darimu saat ini tapi dia masih sangat menghormatiku. Jika bukan karena sikapnya, saya tidak ingin mengambil satu langkah pun ke dalam sekte ini. Datanglah kemari." Wajahnya terus berubah warna. Dia benar-benar jujur dan bahkan menghancurkan kepercayaan dirinya. Dia merasakan kulitnya kesemutan karena marah tetapi masih berjalan mendekat dan duduk di dekatnya. Karena belum pernah memijat siapapun sebelumnya, apalagi laki-laki, dapat dipahami bahwa itu bukanlah pekerjaan yang baik. Dengan wajah memerah, dia kesulitan menahan amarahnya karena harus melakukan apa yang dia anggap sebagai tugas rendahan. Oleh karena itu, dia menggosok lebih keras sambil berfantasi tentang menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sayangnya, itu adalah perintah yang aneh. Tentu saja, rasa sakit ini tidak berarti apa-apa bagi Li Qiye. Dia meliriknya dan berkata, "Tuanmu adalah bakat langka meskipun kondisi tubuhnya biasa-biasa saja. Banyak Dao Sein dan Dao Celestial yang memiliki wawasan jauh lebih rendah tentang cara menghadapi dunia dibandingkan dengan dia. Misalnya, Anda dan para pengamat lainnya, satu-satunya hal yang ada di mata Anda adalah hukum dan bakat tertinggi tanpa mempertimbangkan adat istiadat dan interaksi sosial. Jadi, saya sama sekali tidak terkejut jika suatu hari, seseorang membantai seluruh klanmu karena tindakan bodoh yang telah kamu lakukan." Apa maksudmu lebih luar biasa dari kami?" Shen Xiaoshan merengut. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar berbicara dengannya. "Bagaimana keadaannya?" Li Qiye dengan tenang menjelaskan, "Apakah kamu pikir kamu lebih baik dari tuanmu? Lihatlah dari sudut pandang lain, apakah Anda akan melakukan pekerjaan yang lebih baik sebagai master sekte di masa depan?" Dia menjadi pendiam. Bakatnya memang lebih baik tapi dia mungkin tidak melakukan pekerjaan lebih baik dari dia sebagai master sekte. Meskipun sekte tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda akan naik pangkat, sekte tersebut tetap damai di bawah komando Tisu Weng. Selain itu, ia memiliki hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Dia menangani politik lintas politik dengan sangat terampil. Dia yakin bisa mengungguli dia dalam mematahkan tetapi menjadi master sekte yang lebih baik. Itu adalah masalah yang berbeda. Kamu pikir tuanmu bodoh? Atau apakah dia seorang penjilat yang akan menjilat sepatu pria manapun? Li Qiye melanjutkan, "Tentu saja tidak. Tuanku bukan orang seperti itu. Dia seorang visioner. Dia berteriak dan tidak mengizinkan siapapun menghina." "Benar." Li Qiye sedang dalam suasana hati yang jarang untuk mengajar dan melanjutkan, "Jika gurumu tidak bodoh dan terus menghormatiku, apakah ada yang salah dengan dia? Jika saya tidak berharga, apakah dia akan bertindak seperti ini?"
Jika saya tidak mampu, apakah saya tidak peduli dengan keahlian saya? Apakah nilai saya ini adalah orang bodoh yang bodoh dan tidak takut mati? Xiao Shan tidak menjawab karena pria itu masuk akal. Tuannya tidak bodoh dan dia tidak akan memikirkan manusia seperti ini tanpa alasan. Pada awalnya, dia sudah merasa tidak puas karena prasangkanya sendiri dan mengira sebagai makhluk fana yang tidak penting. Sikapnya hanya menyetujui masalah dan kemarahannya membutakan persepsinya. Setelah ditandatangani dengan hati-hati, gurunya tidak akan membiarkan murid pertamanya menunggu orang sembarangan. Baiklah, jangan hanya berdiri di sana. Fokus. Suaranya mengganggu kontemplasinya. Dia mendapatkan kembali akalnya serta pemahaman yang lebih baik tentang maksud dan situasi nomor. Meskipun demikian, dia masih kesal dengan sikapnya tetapi suasana hatinya menjadi lebih baik saat dia memulai pesannya. Mengapa dia repot-repot berpikir terhadap makhluk fana ini ketika keinginannya sendiri tunduk pada batasan? Dia menjadi lebih penuh perhatian dan lebih baik dalam mengerjakan tugas yang ada. Li Qiye menikmatinya dan berkata, lumayan, bisa mengubah sikapmu. Masih sedikit tidak senang tapi paling tidak, kesopananmu lebih baik sekarang. Mampu membalikkan kesalahan adalah pencapaian terbesar. Kamu selalu berbicara dengan orang seperti ini. Seorang gadis lugu merawatnya namun dia masih mengkhawatirkannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Apakah kamu ingin mendengar kebenarannya? Dia tersenyum. Sepertinya kamu tidak pernah menahan diri, apakah kamu memerlukan izinku? Dia merengut dengan sedih. Itu benar. Li Qiye mengangguk dengan serius dan terkekeh, saya tidak terlalu memperhatikan cara saya biasanya berbicara. Namun, satu hal yang pasti, dalam keadaan normal, apalagi berbicara atau menungguku, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk menemuiku. Suasana hati Shen Xiaoshan baru saja menjadi lebih baik tetapi ini tidak berlangsung lama setelah mendengar ini. Kata-kata arogan seperti itu akan membuat marah siapapun. Bahkan tidak memenuhi syarat untuk berdiskusinya. Bagaimana keterlaluan pernyataan ini? Faktanya, dia secara alami tidak tahu bahwa di 9 dunia, begitu banyak karakter tingkat leluhur dan kaisar penyerang muda mengalami kesulitan untuk bertemu Li Qiye bahkan jika mereka menginginkannya. Begitu banyak keturunan-keturunan yang bersedia menikahkan dewi dan putri mereka dengan Verces, sang perdana kaisar. Sayangnya, para wanita mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertemu Li Qiye, apalagi mengambil langkah selanjutnya. Lalu apakah kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang bangsawan dari suatu negara atau anak haram dari tokoh besar? Dia dengan sinis mengejek. Aku tahu kamu tidak akan mempercayaiku. Tapi bangsawan dan pangeran bukanlah siapa-siapa. Li Qiye menjawab dengan tenang. Shen Xiaoshan tidak bisa berkata apa-apa. Dia bahkan tidak bisa marah lagi. Pembual lainnya akan menjadi sedikit merah setelah membual begitu keras. Namun, manusia fana ini begitu percaya diri dalam pidatonya hingga ketidakpercayaannya. Dia berbicara dengan sikap acuh tak acuh dan tanpa basa-basi. Jika manusia fana ini membual, maka dia akan menjadi orang terbaik yang pernah dia temui. Tapi jika dia tidak, itu sebabnya dia tidak mengatakan apapun dan benar-benar bingung selama kontak singkat dengan Li Qiye. Dia tidak tahu siapa pria ini, dia tidak terduga. Semakin banyak orang mengenalnya, mereka semakin tertarik dengan ketertarikan yang tidak diketahui, mungkin karena karismanya. Seolah-olah dia bisa menelan siapa saja, setelah ini, mereka akan sepenuhnya diyakinkan olehnya. Itu adalah aspek yang cukup menakutkan, menyebabkan dia bergidik saat ini. Masuk, dia berbicara saat dia tenggelam dalam kontemplasi. Dia terkejut dengan permintaan itu. Dia tenggelam setengah tenggelam di bak mandi dan dia belum pernah mandi dengan seorang pria sebelumnya. Wanita seperti apa kamu? Dia berteriak dengan marah. Kau terlalu buruk. Li Qiye mengulurkan tangannya dan menyelanya, aku tidak menyuruhmu mandi bersamaku, hanya untuk membersihkanku dengan baik. Kemarahannya tidak mereda setelah mendengar ini. Dia masih dengan marah menatapnya dengan sedikit rasa malu. Dia tidak bisa masuk ke kamar mandi untuk melayani pria. Apa sekarang? Takut aku memanfaatkanmu. Li Qiye menilainya dan berkata dengan datar, kamu cukup cantik tapi ada daftar tunggu untuk itu, ada jutaan wanita yang mengantri untuk memanfaatkanku sebelum kamu. Kamu, 1 juta sebelum aku. Kebanyakan gadis sedikit bangga dengan kecantikan mereka, terutama seseorang cantik Shen Xiaoshan.
Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan putri-putri dari kekuatan besar dan keturunan-keturunan, dia tetaplah yang tercantuk di pohon sagu di hadapannya, itu benar-benar bermimpi dan menyebalkan. Dia memiliki keinginan untuk menghajar pria di depan hingga menjadi kepala bayi. Siapa yang tahu sebenarnya? 13 benua terlalu luas. Li Qiye berkata perlahan. Hampir keluar dari mulut lagi. Dia menyorotnya dan berkata dengan dingin, berhenti kamu berhenti menyatakan narsis. Li Qiye menjawab, ini disebut keyakinan. Ayo, jangan buang waktu mandiku. Dia merasakan kedamaian yang meninggalkan tubuhnya setelah ditatap oleh matanya yang membosankan namun berwibawa. Ada sensasi mata yang menatap ke dalam jiwa. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya tetapi itu adalah perasaan yang menyenangkan. Matanya yang dalam mencakup 3000 dunia, mampu memancarkan semua cahaya ilahi dan menunjukkan semua keberadaan. Semua makhluk akan bersujud di hadapan mereka. Meskipun saat ini dia adalah seorang manusia fana, dia pernah menjadi penguasa 9 dunia, tangan gelap di balik tirai, dan terutama seorang kaisar abadi. Seseorang yang membudidayakan Xiaoshan tidak dapat menahan pesonanya. Bahkan keberadaan abadi pun telah tunduk padanya. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah masuk ke kamar mandi. Udara membasahi pakaiannya, menampilkan lekuk tubuhnya yang menawan dan indah saat dia dengan lembut membasuh tubuhnya. Setelah sekian lama, dia sadar kembali dan menjadi terkejut, sihir apa ini? Dapat dipahami bahwa dia terkejut karena dia tampaknya telah kehilangan kendali atas tubuhnya dan menjadi korban dari keinginannya. Itu bukan ilmu sihir. Li Qiye menggelengkan kepalanya, ini disebut prestise. Pernahkah Anda melihat Kaisar Agung? Dengan memikirkan Anda tidak hanya akan berlutut setelah melihatnya. Prestise dan otoritasnya dapat mengubah Anda menjadi pengikut seumur hidup. Tapi kamu bukan Kaisar Agung. Dia merengut. Tentu saja, dia belum pernah melihat seorang kaisar sebelumnya tetapi dia telah mendengar banyak legenda yang berhubungan dengan mereka dan dapat membayangkan pemandangan itu. Rumor mengatakan bahwa kemanapun mereka pergi, orang tidak bisa menahan diri agar tidak gemetar, seperti komentar Li Qiye. Dia tiba-tiba menjerit karena malu karena dia benar-benar basah saat ini. Dia menjadi merah dan panas. Situasi ini membuatnya terlalu canggung. Li Qiye tidak repot-repot meliriknya. Dia berkata dengan datar, jangan khawatir, aku tidak akan memanfaatkanmu. Sikapnya yang tenang hanya memperburuk situasi. Sepertinya olah taman musim semi ini tidak ada apa-apa di depan matanya. Tentu saja, dia telah melihat terlalu banyak wanita cantik dan sosok tertinggi. Dia tidak ingin melihat seseorang seperti Shen Xiaoshan. Dia hanyalah sebatang pohon yang tidak mencolok di taman dengan 100 bunga yang mekar, dan dia juga tidak peduli dengan bunga-bunga ini, apalagi dia. Setelah memastikan bahwa dia tidak melihat, dia terus menunggunya. Namun, dia sama sekali tidak berani melihat tubuhnya. Dari awal hingga akhir, dia hanya berbaring di sana untuk menikmati layanannya. Pada awalnya, dia cukup malu tetapi seiring berjalannya waktu, dia menjadi tenang setelah melihat bahwa Li Qiye tidak memiliki niat dan tindakan licik. Kemarahan berubah menjadi kekesalan setelah melihat kurangnya reaksi terhadap kecantikan seperti dia. Meskipun dia bukan kecantikan yang tiada taranya atau apapun, wajahnya sempurna dan dia tentu saja percaya diri dengan sosoknya. Orang lain mungkin tidak langsung terpesona padanya, tapi tidak buruk. Tapi sekarang, Li Qiye tidak meliriknya sedikit pun. Hal ini memang melukai harga dirinya. Mungkin dia tidak berbohong ketika dia berbicara tentang dia yang tidak sesuai dengan standarnya. Apakah kamu selalu membuat gadis cantik menunggumu? Dia tidak tahu mengapa dia tidak bahagia. Untung saja dia bermain bagus. Tergantung gadisnya. Anda cukup beruntung memiliki kesempatan ini karena tidak ada orang yang bisa melakukannya. Dia membalas. Pernyataan ini tidak lagi keterlaluan karena dia sudah terbiasa dengannya. Jadi maksudmu banyak wanita cantik yang menunggumu. Berapa banyak angka yang kamu lihat? Dia berkata dengan marah. Li Qiye tersenyum mendengar komentarnya dan menjawab, ini bukan tentang berapa banyak, cukup satu saja yang bisa masuk ke dalam hatimu. Tolong, wanita cantik seperti apa yang pernah kamu lihat? Shen Xiaoshan bertanya dengan kesal. Kecantikan saja tidak bisa mencapai puncak. Hanya sekantung kulit dan kerangka yang terpahat bagus di bawahnya, tidak cukup untuk menyentuh hatiku. Dia memandangnya lagi dan menjadi curiga, kalau begitu,
kamu pasti berbohong, mungkin belum pernah melihat wanita telanjang. Dia hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, apakah saya benar-benar perlu berbohong tentang ini? Siapa yang tahu? Sebelumnya, Anda membual tanpa henti. Aku tidak begitu percaya padamu. Oke, baiklah, jika Anda mengatakan Anda telah melihat keindahan yang tak terhitung banyaknya, apakah Anda pernah melihat yang tercantuk dalam diri Pure dan sosoknya? Dia tersenyum, berharap bisa membuatnya bingung. Siapa yang tercantuk di Pure? Li Qiye dengan santai bertanya. Kamu bahkan tidak tahu siapa yang tercantuk di Pure namun kamu masih membual karena telah bertemu wanita cantik yang tak terhitung banyaknya. Menurut pendapat saya, Anda mungkin hanya melihat wanita atau pelacur biasa di dunia fana. Dia menjadi lebih marah karena beberapa alasan setelah berpikir bahwa dia membandingkannya dengan wanita di dunia fana. Li Qiye hanya tertawa kecil dan tidak repot-repot membela diri. Tunggu, kamu benar-benar tidak tahu Pure yang tercantuk. Matanya melebar saat dia menatapnya. Li Qiye terkekeh dan berkata, tidak, apakah aku perlu tahu siapa dia? Kamu jelas-jelas sedang membangun sekarang, tidak mengetahui tentang Putri Kekaisaran Jilin. Dia muncul dan berkata, Li Qiye dengan tenang menjawab, hanya yang tercantuk di Pure, bukan 13 benua tapi sekali lagi, saya juga tidak peduli dengan yang terakhir. Ini dia lagi. Dia membalas, apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah putri dari klan Jilin, seorang wanita bangsawan dengan keagungan yang tak terukur. Rumor mengatakan bahwa dia bahkan memiliki garis keturunan Raja Abadi. Putri Kekaisaran Jilin sangat terkenal di murni karena kecantikannya dan garis keturunannya yang prestisius. Tentu saja, Xiao Shen belum pernah melihatnya sebelumnya tetapi dia masih percaya bahwa sang putri adalah yang tercantuk di murni. Hanya garis keturunan Raja Abadi, bukan putri kerajaan sejati. Hanya perlu satu kalimat dariku agar dia menjadi penghangat tempat tidurku. Li Qiye tersenyum bebas. Kamu gila, dia tidak mengejeknya kali ini. Sebaliknya, dia sangat ketakutan dan segera menutup mulut. Jika orang luar mendengar kata-kata ini, mungkin akan membawa bencana yang menghancurkan sekte di Sagu. Gadis itu bertepuk tangan sambil berteriak, kamu mungkin bosan hidup tapi aku tidak, sama dengan sekteku. Jika kamu mempunyai keinginan mati, matilah sendiri, jangan bawa kami bersamamu. Dapat dipahami bahwa dia sangat ketakutan. Sagu hanyalah sebuah sekte kecil. Terlalu banyak orang seperti mereka di bawah pengakuan Jilin. Mereka bahkan tidak menyebut debu pun dibandingkan dengan raksasa yaitu Jilin. Belum lagi sang putri, bahkan murid biasa dari klan itu adalah eksistensi yang tak terjangkau oleh pohon sagu. Oleh karena itu, komentar kasar Li Qiye terhadap sang putri bisa menjadi sumber bencana jika klan mengetahui hal tersebut. Tentu saja, hanya Shen Xiaoshan yang bereaksi. Li Qiye tidak peduli sama sekali. Putri ini hanyalah seorang awam yang biasa di matanya. Dia menatap dengan geli. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar kembali. Kamu memanfaatkanku. Suara santai Li Qiye terdengar di telinga. Dia terkejut mendengarnya dan langsung menemukan bahwa mereka berdua bersebelahan. Lebih tepatnya, dia diletakkan di atasnya. Keduanya terendam udara. Pakaiannya yang basah melukiskan lekuk tubuhnya, puncak yang menjulang tinggi, dataran datar dan berumput di bawahnya. Pemandangan ini sungguh indah yang tak terlukiskan. Yang terburuk, Li Qiye telanjang bulat. Dia merasakan tubuhnya terbakar dengan sensasi aneh menjalar kemana-mana. Dia segera melompat dan terciprat kemana-mana. Bertentangan dengan kecocokannya, Li Qiye bertindak seolah-olah tidak ada hal istimewa yang terjadi. Apa yang kamu lihat? Gadis yang malu itu berteriak sebelum berjongkok kembali ke dalam air untuk menyembunyikan tubuhnya yang terbuka. Dia belum pernah mengalami hal ini sebelumnya dan hanya ingin merayap ke dalam lubang. Li Qiye dengan santai berkata, ini hanya dagingnya, kamu juga melihatku sepenuhnya. Respons seperti itu hanya membuatnya semakin marah. Orang ini mendapat manfaat namun dia masih melakukan postur. Baiklah, aku akan berhenti berteriak malu. Li Qiye tersenyum dan kecewa. Dia memejamkan mata dan kembali menikmati air hangat. Sementara itu, dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan rasa malunya sebelum diperingatkan dengan ekspresi tegas, saya tidak peduli seberapa berbakat dan berpengetahuan Anda. Anda dapat bertindak seperti itu di sekte kami juga karena kami membutuhkan Anda, tapi jangan bicara seperti itu,
terutama tentang putri kekuasaan, tidak peduli seberapa hebatnya kamu, Jilin bisa menghancurkanmu dengan satu jari. Kamu bisa menjadi sombong di sini tetapi di hadapan klan Jilin, kamu bahkan tidak dapat menimbulkan satu riak pun. Dia sangat serius kali ini karena dia tidak ingin dia dibunuh dan terutama klannya dihancurkan. Sepertinya kamu terkadang tahu cara menahan kesombonganmu. Li Qiye dengan santai menanggapinya dengan mata yang masih tertutup. Dia dapat melihat bahwa dia tidak benar-benar mengindahkan kata-katanya. Diperlukan napas dalam-dalam lagi. Dia menunjukkan sikap yang langka dan berbicara dengan nada lembut, tidak apa-apa jika kamu mampu tetapi sekte kami terlalu kecil untuk menangani badai apapun. Jika Anda ingin mengucapkan kata-kata yang mendominasi ini di masa depan, saya harap kata-kata itu tidak akan terjadi di sini. Li Qiye akhirnya membuka matanya dan menatapnya sambil terkejut, itu sikap yang lebih baik, sepertinya kamu bisa lebih seperti tuanmu di masa depan. Sekarang belahan untuk diam. Kenyataannya adalah dia tidak bodoh. Namun, Li Qiye hanyalah seorang manusia biasa jadi dia secara alami merasa superior dan sombong di hadapannya. Dengan lebih banyak interaksi, dia menemukan bahwa dia bukan manusia biasa dan juga tidak memilikinya. Sebelum dia menyadarinya, sikap dan pola pikirnya mulai berubah menjadi lebih baik ketika berhadapan dengannya. Sekarang aku melihatmu lagi, jauh lebih dari sebelumnya. Dia menggoda. Rasa malu dan marah dengan cepat kembali muncul meskipun dia berhasil menyelesaikannya sekarang. Dia merasakan tubuhnya terbakar ketika dia menatapnya. Itu adalah sensasi mati rasa dan geli, mirip seperti tersengat listrik. Hatinya bergetar dengan perasaan yang tak terlukiskan. Dia merasa semakin sulit untuk berdiri tegak. Wajah merahnya tidak lagi bisa menatap lurus ke matanya sehingga dia dengan malu-malu menundukkan kepalanya. Bersambung.